Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 12 Januari 2023, saya Abdullah selaku mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 itu BEK 3 akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja, di mana pelaksanaannya yaitu di MA atau Madrasah Aliyah Nurul Aman di Desa Taman. Pada para penguji, Bapak dosen dan juga Ibu dosen, apabila dalam praktik pembelajaran saya nanti kurang sempurna, mohon masukan dan sarannya. Materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan UKIN ini yaitu makna daripada Asmaul Husna di kegiatan semester genap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku, sebelum kita masuki materi hari ini, silakan berdiri dulu, dirapikan tempat duduknya, diluruskan tempat duduknya, diluruskan dulu. Ayo. Ya, silakan duduk kembali. Apakah kalian hari ini siap menerima materi? Insya Allah siap. Sebelum kita memasuki materi, untuk itu silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan Haida. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak absen dulu ya. Haida, Hadir Pak. Halimatus Sa'diyah, Hadir Pak. Hidayah, hadir Pak. Syaiful Bahri, Hadir, Pak. oke. Hadir semua ya hari ini. Anak-anak, kemarin kita mempelajari apa pada semester kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kemarin, minggu kemarin apa? Saya Apa? menghormati terhadap orang tua dan guru. Menghormati orang tua atau adab kepada guru dan juga kepada orang tua. Kira-kira apa buktinya atau dalil yang menunjukkan menghormati orang tua? Ada yang tahu? Ya, tidak ya, silakan. Dari Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya bersyukur kepadaku dan kedua ibu bapakku. Ya. Bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Nah, kita dilahirkan dengan selamat, sudah bisa sampai sekarang, patut kita bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari maka sangat penting sekali kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan juga guru. Nah, pada materi atau pertemuan kali ini itu kalau Bapak yang masuk berarti mata pelajaran apa? Akidah. Nah, pada mata pelajaran hari ini dilihat di Bapak di depan ya, kompetensi dasarnya atau KD. Yang pertama, menghayati kebesaran Allah dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami.
Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap santun bijaksana sebagai cermin pemahaman al-asma al-husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, dan al-jami'. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis makna asmaul husna. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang makna asmaul husna. Maka materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu dibaca bareng-bareng. Al-Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami. Ya, jadi materi kita anak-anak hari ini yaitu tentang asmaul husna. Ada yang tahu ada berapa jumlah asmaul husna di dalam Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Hidayat. 99 atau 100 kurang 1. Yuk kita untuk mengingatkan kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Nas'aluka ya Allahul ladzi la
peserta didik mampu mengamalkan ajaran agama melalui Asmaul Husna. Jadi kalian ketika mempelajari ini maka bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya ketika kita berdoa maka harus memohon dengan menggunakan Asmaul Husna. Contohnya seperti apa? Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Fattah, misalnya seperti itu. Jadi konsep dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berdoa, sholat, kemudian ketika kita berjalan di depan orang bagaimana caranya? Tidak boleh meninggikan badan, harus yaitu sopan santun dengan pengamalannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan kebesaran Allah dengan melalui Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan diri memiliki sikap santun dan bijaksana sebagai cermin pemahaman Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini sangat erat kaitannya juga dengan materi yang minggu kemarin, yaitu menghormati orang tua dan juga guru. Ya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menafsirkan pengertian Asmaul Husna. Yang kelima, peserta didik mampu menyimpulkan arti makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim dan Al-Mu'min. Selanjutnya, yang keenam, peserta didik mampu merumuskan dalil Al-Quran atau hadis. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok. Bapak akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Maka nanti akan membahas menggali lebih jauh lagi mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang ketujuh, peserta didik mampu menganalisis makna Asmaul Husna. Kemudian yang kedelapan, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku sehari-hari. Jadi harus dibiasakan sehari-hari. Mulai dari kita berangkat mau sekolah, berangkat ke madrasah. Salah satunya apa? Salaman dulu sama orang tua. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita mengimani terhadap juga Asmaul Husna. Kemudian peserta didik mampu menemukan hasil analisis tentang makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan Al-Jami. Bisa dipahami? Anak-anak, sebelum kita masuk ke kelompok, silakan kalian simak tayangan video ini yang berkaitan dengan materi Asmaul Husna. Silakan simak di depan. Dari tayangan video tadi, dari tayangan video yang kalian simak semua, kira-kira apa pertanyaannya? Timbul pertanyaan mungkin bagaimana, apa, dan seterusnya. Ada yang bisa bertanya? Ya, silakan, Kalinotus. Mengapa langit yang tempat yang ini bisa kokoh berdiri? Ya, bagus pertanyaannya. Langit,
Ya, saya ulangi pertanyaannya. Langit yang tinggi bisa kokoh padahal tidak ada tiangnya. Mengapa? Mengapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab yang lain? Saya. Ya, silakan ini. Karena menunjukkan Allah Maha Besar kekuasaannya yang tidak bisa diukur dengan kemampuan manusia. Ya, betul. Kita kasih tepuk tangan untuk berdua ini. 1, 2, 3, ayo. Nah, jadi memang kekuasaan Allah yang tidak terhingga. Ya, Allah Maha Kuasa segala-galanya. Meskipun tidak ada tiangnya seperti bangunan ini yang kita lihat di depan kita, maka langit tetap akan kokoh karena menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Besar, Maha segala, yang sesuatunya yang tidak mungkin, mustahil. Adanya angin, misalnya adanya hujan bisa turun dan segala macam. Paham? Nah, untuk itu anak-anak, silakan sekarang kalian membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok yang terdiri dari satu kelompok terdiri dari 3 orang, ya. Silakan kalian bentuk kelompok 1, 2, 3 berdiri semua. Yuk 1, 2, 3 silakan beda. Ya, dipilih namanya yang kelompoknya. Baik. Silakan yang berbagi. Anak-anak, untuk mencari informasi mengenai materi yang berkaitan tadi yang sudah Bapak tentukan, silakan disimak itu di depan alamat untuk sumber belajarnya. Silakan kalian ketik di situ di Google, maka nanti akan muncul informasi-informasi mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Silakan ya didiskusikan. Bapak sambil nanti menilai dari kelompok yang mana yang kompak. Jadi harus ada yang kompak dalam diskusi itu. Dari hasil diskusi tadi, kira-kira kelompok mana yang siap duluan untuk presentasi? Saya, Pak. Ya, dari kelompok apa dulu? Dari kelompok pemasukan dulu. Silakan dari depan kelompok pemasukan. Kita isi aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Masoka yang terdiri dari saya ketua kelompok dan yang Dinamika dan Jani yang akan merumuskan dalil diri atas kedua al-Mu'min yang ketiga al-Wahid. Al-Karim yang Maha Mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Dalam surah Al-Mu'min ayat 23, Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, yang artinya maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang sempurna. Nah, itu tadi hasil dari presentasi dari kelompok pemasukan. Mungkin kelompok yang lain, kalian ada yang ditanyakan atau sanggahan? Saya. Ya, silakan dari kelompok bunga matahari. Aida. Selain dalil yang disampaikan tadi, coba sebutkan dalil yang lain. Dan dalil yang lain yang disebutkan dalam Quran surah Al-Azariyah ayat 38, wa fi Musa
Musa ila arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin, yang artinya sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat cukup. Ya, bagus. Kita kasih aplaus dulu. Kok bunga matahari yang di depan? Kami dari kelompok yang beranggota kelompok saya sendiri Haidar, di samping saya Yeni Sukmayati, dan teman saya satu lagi Saiful Rahman. Kami akan membahas pengertian al-asma dan husna. Satu, pengertian al-asma dan al-husna dalam Islam mengetahui, memahami, dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, menempati kedudukan yang sangat tinggi. Seseorang tidak mungkin menyembah Allah dengan cara yang sempurna sampai ia benar-benar mengetahui dan meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan dilandasi pengetahuan dan keyakinan terhadap nama dan sifatnya itulah seorang dapat menyatakan mata hatinya basyir saat menyembah kepada Allah. Baik anak-anak, jadi tadi dari kelompok bunga matahari sudah presentasikan karena kondisi memang sekarang ini lagi padam, maka kita cukupkan untuk yang kelompok sampai kelompok bunga matahari, ya. Kita kasih aplaus untuk bunga matahari. Mungkin ada pertanyaan dari hasil yang diskusi dari kelompok matahari. Silakan. Dari kelompok mana dulu? Baik, dari kelompok silakan dari kelompok bunga mawar. Pertanyaannya gimana? Mengapa para ulama sangat menganjurkan untuk memberikan nama seseorang harus dibandingkan dengan Asmaul Husna? Ya, mengapa para ulama sangat menganjurkan ketika kita itu memberikan nama bayi misalnya menggunakan Asmaul Husna? Silakan dijawab untuk kelompok. Karena Al-Husna adalah nama-nama yang baik dan indah, maka ketika seseorang diberi nama sangat baik dan sangat patut digunakan. Ya, maka sangat baik sekali, bagus ya. Pertanyaan dan jawabannya sangat bagus. Nah, jadi ketika seseorang memberikan nama kepada bayi ataupun seseorang, ya, maka menggunakan Asmaul Husna itu dianjurkan para ulama. Ya, silakan kembali tempat duduknya untuk kelompok bunga matahari. Silakan. Baik anak-anak, tadi kita sudah diskusi ya, kalian sudah berdiskusi kemudian mempresentasikan. Nah kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari, kalian pelajari hari ini, apa kesimpulannya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Ya baik, jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. ya, yang pertama Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Ya, ada lagi selain yang tadi? Ya, ada yang matus. Di antara keutamaan Asmaul Husna: 1. Penyebab masuk surga. 2. Mengenalkan hamba kepada Allah. 3. Pangkal segala ibadah. Pangkal segala ibadah. Baik. Nah, Asmaul Husna itu kesimpulan yang kedua merupakan pengenalan hamba kepada Allah juga melalui Asmaul Husna, penyebab masuk surga, ya. Dan kemudian tadi apa? Pangkal segala ibadah. Ada lagi kesimpulannya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Ripi, silakan. Salah satu dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Al-Mu'min yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-23. Yang kedua, dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Al-Matin yaitu Al-Quran Al-Zariyat ayat yang 38. Ya, bagus. Ya, kita kasih aplaus semuanya. Baik anak-anak, untuk mengevaluasi hasil kalian yang sudah didiskusikan, Bapak sudah siapkan beberapa soal di sini. Silakan soal ini dikerjakan dalam waktu 5 menit nanti ya. Dikerjakan, silakan disimak dulu. Ya.
Ya, ada lagi selain yang tadi? Ya, ada Mantus. Di antara keutamaan Asmaul Husna. 1. Penyebab masuk surga. 2. Mengenalkan hamba kepada Allah. 3. Pangkal segala ibadah. Pangkal segala ibadah. Baik. Nah, Asmaul Husna itu kesimpulan yang kedua merupakan pengenalan hamba kepada Allah juga melalui Asmaul Husna, penyebab masuk surga, ya. Dan kemudian tadi apa? Pangkal segala ibadah. Ada lagi kesimpulannya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Riti, silakan. Salah satu dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Al-Mu'min yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-23. Yang kedua, dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Al-Matin yaitu Al-Quran Al-Zariyah ayat yang 38. Ya, bagus. Ya, kita kasih close semuanya. Baik anak-anak, untuk mengevaluasi hasil kalian yang sudah didiskusikan, Bapak sudah siapkan beberapa soal di sini. Silakan soal ini dikerjakan dalam waktu 5 menit nanti ya. Dikerjakan, silakan disimak dulu. Ya. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan hasil evaluasi yaitu berupa soal, ya. Di sini untuk soal evaluasi, bahan evaluasi hasil pembelajaran pada hari ini. Anak-anak jangan lupa tetap belajar di rumah, ya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu dan istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa berdoa. Karena situasi sekarang kadang panas, kadang hujan, jadi sangat penting sekali kita menjaga kesehatan agar kita tetap semangat dalam hidup ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Iya. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari mengenai Asmaul Husna juga, tetapi di antara yang akan dipelajari Asmaul Husna di antaranya Al-Jabbar, Al-Khaliq dan Al-Bari dan seterusnya. Ya, nanti pada minggu yang akan datang tetap pelajarannya juga Asmaul Husna, tapi di materi yang berbeda. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.